Ini gue bener-bener denger suara tabuhan gendang. Sekitar jam 1, gue nggak tahu ini suara apa, dari mana. Bener-bener gue denger suara tabuhan gendang dari kejauhan. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, la haula wala.
Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back the Scarer. Jadi pada kesempatan kali ini teman-teman, ini spesial banget. Ini tempat yang menurut gue cukup menarik, dan di sini ada urban legend yang cukup horror teman-teman. Dan kali ini gue solo camping sendirian lagi teman-teman. Kondisinya ini sebenarnya habis hujan. Gue lama banget di tenda karena kondisinya tadi hujan teman-teman. Dan dari teman-teman semua pasti banyak banget yang bertanya dari kemarin tuh, Bang, kok jarang bikin video bang? Kok nggak ada uploadan bang? Nah ini sebenarnya gue lagi kejar target banget teman-teman. Gue banyak banget bikin konten untuk beberapa minggu ini karena persiapan gue untuk menjelang Ramadan teman-teman. Biar nantinya ketika Ramadan gue fokus untuk berpuasa aja seperti itu teman-teman. Nah jadi buat teman-teman yang nanya kok videonya nggak ada bang dan segala macam dalam beberapa bulan terakhir, ya karena gue persiapin untuk bulan ke depan teman-teman. Nah jadi mungkin gue ceritain sedikit dulu ya dari tempat ini teman-teman. Ini sambil ngopi, kondisinya dingin banget teman-teman habis hujan. Jadi di sini itu teman-teman ada urban legend yang menurut gue cukup menarik, cukup horror banget, bikin bulu kuduk merinding ketika gue denger ceritanya. Jadi gue diceritain dari orang-orang sekitar desa sini seperti itu teman-teman. Di sini itu dulunya ada cerita di mana ada dukun, seorang dukun istilahnya kayak perempuan tapi dia dukun seperti itu dan terkenal sakti teman-teman ya. Nah jadi banyak orang-orang yang datang ke dukun ini untuk banyak hal lah teman-teman ya. Apa ya, jadi ada suami istri seperti itu teman-teman. Ada suami istri dan si suami ini naksir dengan seorang perempuan. Dia menyukai seorang perempuan dan dia menikah lagi seperti itu. Jadi dua istri seperti itulah teman-teman. Nah jadi si istri tua ini seakan-akan tidak diperlakukan dengan adil. Si suami itu lebih sayang sama istri mudanya. Dan si istri tua ini tahu teman-teman, kayak istri muda ini kayak main dukun itu mempelet biar si suami ini tergila-gila lebih menyukai istri mudanya gitu loh. Jadi istri mudanya ini datang ke dukun, dia minta untuk si laki-laki ini atau suami orang ini makin suka sama dia, makin gila sama dia, bahkan saking cintanya sama dia harus melepas istri tua gitu loh. Jadi diguna-guna lah biar nggak betah sama istri tuanya, biar ngecerain istri tuanya. Nah, si istri tua ini teman-teman tahu kalau istri mudanya itu main dukun, pelet suaminya dan segala macem lah biar si suami ini nggak betah lah sama istri tua tadi. Jadi karena mendengar itu teman-teman, si istri tua ini mencoba datang ke dukun yang dia tahu istri mudanya itu datang ke sono gitu loh. Dia coba datengin, nggak tahu gimana ceritanya, ada cekcok teman-teman, cekcok sama dukunnya itu, dan akhirnya si istri tua ini kayak semacam ya seperti itulah mungkin cekcok teman-teman, gimana si dukun ya semacam kayak gitu sama istri tua tadi, karena mungkin gimana lah kali ya permasalahannya gitu. Nah jadi yang anehnya teman-teman, tanpa ada yang tahu gitu loh, dia menginikan si dukun itu tadi. Tapi ya dukun ini mungkin kayak emang ada pegangan, ada sesuatu yang mungkin ya bisa dibilang sakti lah. Jadi ketika diginiin gitu loh, gue bahasa halusnya aja ya karena ini sensitif teman-teman. Diginiin sama itu tadi, lehernya itu balik gitu. Kayak seakan-akan kayak dipotong terus dimasukin ke tempat, tapi pas udah dibawa kemana gitu dicek nyatu lagi gitu, kayak pengen nyatu lagi. Nah dia tadi curiga kan, wah ini ada yang ganjil nih sama nih orang, sama nih dukun nih. Dia bingung, setiap dipotong lagi gitu, dimasukin lagi ke tempat, dibawa lagi beberapa jam, balik lagi mau nyatu lagi kulit-kulitnya, dagingnya gitu loh. Dia bingung gitu. Terus dia punya kayak semacam mungkin bisikan inisiatif atau kayak gimana, dia potong, dia pisahin antara badan dan kepala.
badannya dia buang kemana, kepalanya. Nah, sedangkan kepalanya itu dia tanam, dia kubur di sini. Jadi dipisahin gitu loh. Dia pisahin. Setelah itu dia pulang ke rumah berharap biar si guna-guna dari itu tadi hilang. Dan ada sedikit cerita juga teman-teman, kenapa dia lebih memilih menginikan dukun daripada si istri mudanya, karena ketika dia melakukan itu si suami pasti curiga gitu loh, dan si suami pun pasti membela istri muda. Jadi istri tuanya mikir, wah kalau gue nyerang istri muda nih, gue pasti dibela nih sama suami ini, dia pasti belain istri mudanya nih. Apalagi sampai ketahuan, wah gue bukannya dicintai lagi nih sama suami gue pasti langsung di ini itu segala macam. Nah, dia menghindari itu. Ya udah nih, target gue si dukunnya aja nih, gue sikat gitu loh. Dan akhirnya setelah kejadian itu beberapa malam dia semacam kayak diteror teman-teman, diteror oleh kepala, kayak semacam didatengin terus. Kepalanya penasaran, nyari badan, kepalanya doang yang datang gitu, nyari badannya gitu. Nanti menggelinding gitu deket rumah, nanti menggelinding di rumahnya gitu loh, kayak semacam marah gitu, ya kayak gitu-gitulah teman-teman. Nah, jadi ceritanya itu seperti itulah teman-teman. Jadi ada seorang dukun yang cukup sakti teman-teman ya, sampai dia penasaran seperti itu, minta cari badannya di mana, kepalanya di mana, seperti itu. Dan setelah kejadian-kejadian itu, ya singkat cerita teman-teman, di tempat ini itu dikenal orang kampung sini ya, orang sekitar sini jarang banget yang mau masuk karena disebut ada hutan kepala, atau di sini ada kuburan kepala teman-teman. Ya bisa dibilang ada yang menggeramatkan. Sebenarnya di daerah luar-luar tadi itu ada kain-kain kuning teman-teman, ada kain-kain kuning, cuman gue nggak sempat merekam karena udah keburu gelap dan kondisinya gerimis juga. Gue nggak bisa keluarin kamera, gue khawatir kamera berjamur teman-teman. Masalahnya kalau kena hujan seperti itu, gue paksain ya udah gue lewatin aja, soalnya banyak kain kuning. Ada sebagian orang yang menggeramatin, ada sebagian orang yang masih nyari ilmu. Yang jelas di sini itu teman-teman horor banget teman-teman. Orang tuh jarang banget ada yang mau masuk kecuali dengan tujuan-tujuan gaib gitu loh, tujuan-tujuan mistis, orang mencari wangsit apa segala macam. Karena mereka masih percaya sampai sekarang dukun kepala ini itu masih ada di sini. Makanya gue dikasih tahu di sini ada hutan, namanya hutan kepala katanya gitu, karena ceritanya itu seperti itu. Nah, dan malam ini gue penasaran, gue banyak bawa dupa-dupa, bawa bunga, gue bawa kopi pahit. Gue nanti bakalan coba menunggu dan cari experience di sini, mungkin ada sesuatu hal-hal mistis. Karena menurut cerita teman-teman, orang itu setiap melakukan apa ya, semacam kayak ya ritual-ritual seperti itu, pasti ada kepala itu datang. Entah itu dia marah, entah itu dia ketawa, entah itu dia menerima atau seperti apa, mereka masih percaya kepala dukun itu masih hidup sampai sekarang di sini, karena dia masih penasaran di mana kepalanya, di mana badannya, dan konon kata orang-orang dia masih nyari badan sampai sekarang. Jadi semacam kayak apa ya, kayak masih hidup gitu loh, kayak nggak tahu lah ya kita pakai pegangan apa, dia pakai ilmu apa seperti itu. Orang-orang masih percaya kepalanya ini masih hidup. Ya mungkin kayak semacam sejenis kayak pakai rawa rontek apa gitulah ya teman-teman, yang masih hidup gitu walaupun dipotong dan segala macam. Dan mungkin kayak di daerah Jawa mungkin kali ya teman-teman, sebutannya kayak mungkin gundul peringis ya. Ya, sosok kepala yang sering ganggu, mendatangi gitu loh. Dan sebenarnya ada beberapa cerita mistis juga di sini teman-teman. Itu orang pernah juga ada cerita katanya di luar sana itu teman-teman, itu ada pohon jambu. Pohon jambu ini lebat banget berbuah kalau musim-musim tertentu. Nah, jadi pada waktu itu anak-anak tuh kebetulan lewat teman-teman, kebetulan lewat, wah ada buah jambu air nih lagi berbuah banget gitu.
Wah, mereka panjat tuh, mereka ambil kan. Waktu ketika naiki pohon ini ngambil-ngambil buah, itu ada ketika memetik jambu, jambunya jatuh, bluk, jatuh ke bawah seperti itu. Tapi ketika jatuh itu bunyinya kencang, debuk, kayak bukan buah jambu yang jatuh, tapi kayak apa ya, mirip kayak gundul peringis, kayak kelapa jatuh, debuk, kencang gitu loh. Ternyata setelah dilihat ke bawah, itu kepala, men. Malah ada di bawah kepala, dan kepala itu teriak-teriak katanya, kayak teriak, matanya melotot. Wow, anak-anak langsung lompat dari pohon, lari pulang sampai ke rumah, sampai ke desa. Pada cerita-cerita itu sekitar 4 orang anak semuanya sakit waktu itu, sekitar 10 hari katanya. Nah, jadi sebenarnya ada beberapa cerita ya, cuman gue agak sedikit lupa tadi diceritain apa, karena banyak banget yang diceritain teman-teman. Dan ini juga gue sebenarnya dari tadi nggak nyaman banget, nggak tahu kenapa ya, badan gue tuh kayak berasa panas dingin. Gue bingung entah itu karena gue kehujanan atau mungkin gue ngerasa tegang dari tadi. Tapi jujur ya, gue dari tadi emang berasa nggak nyaman banget di sini. Gue berasa kayak bener-bener berasa kayak diawasi dari tadi, kayak ada suara gerasak-gerusukan dari semak-semak seperti itu. Nggak nyaman banget teman-teman, kayak berasa, wah, gue kayak berasa demam seperti itulah teman-teman. Oke, jadi mungkin singkat cerita ya, seperti itu aja dari tempat ini. Gue bakalan nanti beraktivitas di sini dan mencoba cari eksistensi di hutan kepala ini teman-teman. Oke teman-teman, jadi waktunya makan, dan ini makan seadanya teman-teman. Ya, aku cuman bawa makanan instan, ikan instan teman-teman. Ini kondisinya dingin, cocok banget. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Ini hujannya dari tadi ya, gerimis ya. Gerimis tuh bolak-balik teman-teman. Suara yang cukup jelas banget di antara semak-semak. Dan ternyata gue tadi sekali kaget disamperin sigung teman-teman. Pas gue kaget lihat dia, wah, dia juga lari gitu. Untungnya dia nggak kentut gitu loh. Gede banget sigungnya, segede kucing. Dan dari tadi sempat gerasak-gerusuk dari atas teman-teman. Dan lagi-lagi, kita nggak bisa berasumsi kalau kita belum tahu, belum lihat. Dan ternyata apa? Tikus gede banget. Gue baru tahu ternyata tikus itu beraktivitas di atas pohon loh, bukan di bawah. Tikusnya gemuk banget. Tapi ya, satu hal dari tadi yang menurut gue nggak bisa mencari tahu secara langsung, tapi gue ngalamin gitu loh. Yaitu dimana gue sempet dengar beberapa kali kayak suara, bukan jatuhan ya teman-teman, bukan jatuhan ya. Kalian tahu persis nggak kayak suara orang menumbuk tanah, kayak menumbuk tanah dengan sesuatu yang cukup lebar gitu, kayak dep dep dep, kayak orang lagi numbuk tanah gitu, kayak dep dep. Nah,
Mirip seperti itu, tapi suaranya kayak berat banget. Entah sesuatu mirip mungkin ya, gue nggak tahu ya. Cuman entah itu suara kayak tumbukan dari atas atau itu suara tumbukan dari bawah. Semacam ada sesuatu yang keluar dari tanah. Mungkin gue nggak tahu, cuman gue denger bener juga ya, gue baru ngeh loh. Bisa aja itu suara kayak dari bawah tanah yang mau keluar gitu. Dep, dep. Persis kayak tanah ditumbuk gitu, entah dari atas entah dari bawah. Ih, gue baru ngeh loh. Cuman itu gue sempet denger beberapa kali seperti itu. Gue mikir ini suara apa ya dari tadi ya. Gue nggak bisa nyimpulin ya, karena gue cek, gue nggak lihat apapun, gue nggak ngedapetin apapun, bahkan gue nggak bisa ngerekam apapun. Yang gue denger cuma suara itu, tanpa gue pun nggak tahu itu apaan. Ya, gue selebihnya selama beberapa jam di sini gue cuman ngedapetin hal seperti itu. Banyak suara-suara aktivitas, bahkan gue di sini berasa, walaupun gue sendiri ya, gue berasa kayak ada orang lain. Gue kayak berasa diawasi dari tadi. Gue ngerasa banget kayak ada yang ngawasin dari tadi gue di sini. Nah, ya, selebihnya dari tadi gerimis. Ini sebenarnya dari atas nih gerimis teman-teman. Gerimis rintik-rintik kecil. Ya, menjelang tengah malam gue nantinya bakalan bakar dupa teman-teman. Oke, semua dupa sudah menyala. Dan aku bakalan taruh di sekitar tenda teman-teman. Wah, ini bau banget. Ada dupa, apa namanya ya, menyan, bau banget teman-teman. Hadir yang gaib, makhluk halus, roh-roh yang penasaran hadir, arwah-arwah yang penasaran di hutan ini hadir, hadir, makhluk gaib bangsa jin hadir, dedemit lembut hadir. Bau banget teman-teman, dan ini bener-bener dupa, kemenyannya bener-bener baunya kuat banget. Dan di tengah malam gue bakar ini sendirian, baunya nyebar kemana-mana. Dan gue bakalan langsung menunggu dan mengawasi dalam tenda teman-teman. Ini barusan gue denger ada suara perempuan ketawa deket banget dari gue, sekitar 10 meteran doang. Bener-bener suara perempuan ketawa.
Misi. Burung pada bunyi. Burung gagak pada bunyi. Misi. Gue masalahnya barusan denger jelas banget suara perempuan gitu loh. Misi. Gue hidupin kamera berharap masih ada suara, karena itu tuh jelas banget suara perempuan ketawa. Deket banget ini gue merinding loh, karena denger suaranya bener-bener kencang barusan. Ada orang ketawa. Ada orang ketawa ke arah sini. Misi, maaf, maaf. Gue ngerti banget, bener-bener ada suara orang ketawa loh barusan. Jadi ini aku baru aja habis bakar dupa. Dan kondisinya di luar udah bau banget teman-teman. Bau dupa nyebar kemana-mana. Dan aku bakalan ada suara. Kayak ada suara ngomong gue denger. Ya, gue barusan denger kayak suara ngomong. Bener-bener, dan ini kondisinya di luar agak gerimis. Gue habis bakar dupa dan dupa gue masih kelihatan masih nyala di luar teman-teman. Dan aku bakalan coba sambil mengawasi di dalam tenda seperti biasanya. Jika ada sesuatu yang mungkin, entah itu suara, entah itu kayak aktivitas, entah itu ada pergerakan, gue bakalan coba rekam dari dalam tenda teman-teman. Gue bakalan coba rekam sebisanya untuk nangkap apa aja eksistensi yang ada di luar tenda teman-teman. Ini cukup aneh loh, sekitar jam 12 malam, udah mendekati jam 1, gue denger kayak suara gendang gitu loh teman-teman. Dung 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 dung. Ini malam apa sih? Ini malam minggu loh, tapi kayak suara gendang loh teman-teman. Bukan suara kayak musik karaoke atau apa gitu, suara gendang. Ini gue bener-bener denger suara tabuhan gendang sekitar jam 1. Gue nggak tahu ini suara apa, dari mana. Bener-bener gue denger suara tabuhan gendang dari kejauhan. Apa men?
Ini gue disambut atau apa gitu loh. Jam 1 malam ada suara tabuhan gendang loh. Iya walaupun ini malam minggu men, maksudnya ini udah 2025, orang kayak nggak mungkin untuk malam mingguan acara atau apapun gitu, kayak udah nggak ada di sini musik-musik tradisional kayak gini, gendang tabuhan gendang-gendang kayak gini udah nggak ada lagi. Sekampung-kampungnya orang masih muter musik gitu, musik dangdut, entah itu karaoke, entah itu apa gitu. Ini tabuhan gendang yang bener-bener kayak suaranya tuh jadul banget gitu loh. Aneh, aneh banget. Dari tadi gue denger kayak ada suara siulan berkali-kali dari situ. Suara siulan bener. Bukan suara burung ya. Bener-bener kayak orang persis ketahuan antara suara siulan dan suara burung gitu. Gak ada tanggapan apapun. Perhatiin suara di luar. Perhatiin suara di luar. Ini jelas banget. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Jelas banget suaranya. Suara jelas banget. Stop. Datuk. 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 Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, la haula wala
Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. أعوذ بك من تواتم شر ما خلق أعوذ بك من تواتم شر ما خلق أعوذ بك من تواتم شر ما خلق بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع في بيته يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر